Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kita akan belajar matematika khususnya untuk kelas 5 semester 1 dengan topik mengingat kembali bilangan pecahan. Namun sebelumnya, Bapak ingatkan untuk klik dulu subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Tuliskan pula kolom komentar jika ada usul atau pertanyaan, agar admin bisa lebih menyempurnakan penggarapan video-video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak utuh. Misalnya 1/2, 1/3, atau misalnya ada 0,5, 0,375, dan seterusnya. Pada dasarnya bilangan pecahan itu dibagi 3. Yang pertama bilangan persen, contohnya 10%, 25%, 150%, atau misalnya kalian melihat di mall ada tulisan diskon 10%, diskon 25%, atau bapak kamu ngomong ke ibu kamu, komisinya ngan 3% misalnya, itu bilangan-bilangan persen. Jadi sudah familiar, sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Pecahan berikutnya adalah bilangan desimal, contohnya 0,5, 0,375. Dibacanya 0,375 ya, bukan 0,375 karena ini bukan ratusan. Boro-boro ratusan, mencapai 1 juga enggak. Ya, kalau di luar negeri misalnya kamu cek di kalkulator, tanda koma ini beralih fungsi dengan tanda titik. Jadi di kalkulator ditulisnya 0,375 atau 3,25. Ya, karena kalkulatornya buatan luar negeri. Tidak perlu bingung. Seperti misalnya sopir di dalam mobil di luar negeri, itu kursi sopir itu di sebelah kiri karena mereka berjalan di kanan. Sedangkan di Indonesia, sopir berada di kanan karena mobil berjalan di kiri. Gitulah. Oke. Pecahan yang ketiga adalah pecahan itu sendiri. Pecahan itu sendiri dibagi 2. Ada pecahan biasa, contohnya 1/2, 1/4, dan seterusnya. Ada juga pecahan campuran. Jadi selain bilangan pecahan, ada juga bilangan utuhnya. Dalam matematika, bilangan utuh seperti 1, 3, 5, 12, itu disebutnya bilangan bulat. Dan dalam kesempatan ini yang akan kita bicarakan adalah tentang pecahan saja dulu. Namun sekali lagi, tolong klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kalau nanti ada video-video baru yang dikirimkan oleh admin. Iya, begitu. Kita lanjutkan. Bagian yang akan kita bahas, kita ambil, pasang di layar kosong. Oke. Pecahan biasa tadi sudah Bapak katakan 1/2, 1/3, 4/5, 3/4, 12/20 misalnya. Ada juga pecahan campuran, yaitu pecahan dicampur dengan bilangan bulat. Contohnya 1/3/5. Nah, kita ambil contoh 1/2. Itu merupakan pecahan biasa. Bilangan yang di atas, angka berapa? Iya, angka 1 ini. Itu disebut pembilang. Sedangkan angka yang di bawah, yaitu angka 2, yang merupakan angka pembagi,
disebut penyebut. Jadi, bilangan pecahan ini terdiri atas pembilang per penyebut. Ya, itu sudah dipelajari ketika di kelas 4 ya. Contohnya Bapak punya satu kue yang utuh. Karena kue ini dipotong-potong jadi 3, maka asalnya 1 menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing bernilai 1/3. 1/3 ini misalnya Bapak berikan kepada kamu. Berarti Bapak tinggal punya berapa lagi? Punya 2 buah yang 1/3-an. 1 ditambah 1, 2. Jadi Bapak punya 2/3. Dan 1/3-nya lagi sudah Bapak berikan kepada kalian. Tapi kalau 2/3 milik Bapak dengan 1/3 milik kalian disatukan kembali, akan menjadi 2 ditambah 1 adalah 3/3. Jadi, utuh lagi. Ada 3 bagian. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 bilangan yang utuh atau bilangan bulat. Contoh lain. Sekarang Bapak memiliki 3 kue. Ini sudah ada garis-garis seolah-olah dibagi 5. Tapi tetap utuh, tetap digabungkan. Artinya bahwa kue yang hijau ini bernilai 1. Begitu juga dengan kue yang merah. Begitu juga dengan kue yang biru. Tapi nanti Bapak punya kue yang lain. Kue yang hijau ditambah kue yang merah ditambah kue yang biru berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 3. Semuanya utuh. Berarti 3 ini adalah bilangan utuh alias bilangan bulat. Ya. Satu kue lagi berwarna oranye. Sama, ada 5 sekat, 5 bagian. Dan yang ini 1 bagian diantaranya Bapak berikan kepada kamu. Berarti Bapak tinggal punya kue yang nilainya 1/5, 1/5, 1/5 sebanyak 4. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 4/5. Iya. Kenapa 4/5? Karena 1 bagiannya 1/5-nya sudah Bapak berikan. 4/5 ini tidak utuh. Kalau digabungkan kembali, semua milik Bapak berarti tadi yang utuh ada 3. Ini ya ditambah yang sudah dipotong dan diberikan kepada kalian 4/5. Jadi 3, 4/5. Nah, ini merupakan contoh bilangan campuran. Sekarang kita ngobrol tentang cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Bilangan pecahan itu sebaiknya memiliki angka pembilang, angka yang di atas ya, lebih kecil dari angka penyebut atau angka yang di bawah. Contoh, ini bilangan 17/5. Pembilang lebih besar dari penyebut. Ini pecahan kurang baik. Bagaimana caranya? 17/5 itu sama saja artinya dengan 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 akan kita dapatkan nilai 3. Karena 3 kali 5 adalah 15, berarti selisihnya 2. Atau kita katakan bahwa 17 dibagi 5 dapat 3 dan sisa 2. Ini pembagiannya kamu bisa gunakan bagi kurung misalnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini bisa dikonversikan ke bentuk campuran menjadi 32/5. Sekali lagi, 17/5 adalah bilangan pecahan biasa. Tapi penyebutnya tidak lebih kecil dari 5. Padahal harus lebih kecil dari 5 sebagai penyebut. Ini pembilangan 17. Caranya, bilangan di atas dibagi dengan bilangan di bawah. 17 dibagi 5 dapat 3. Sisa 2/5. Karena yang sedang kita obrolkan bilangan dengan penyebut 5. Mengerti ya? Oke, sekali lagi. Misalnya bilangan 9/4.
Sama seperti yang di atas, 9/4 itu berarti 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 4 adalah 8, berarti selisihnya 1. Artinya bahwa 9 dibagi 4 itu 2 dan sisanya 1. Maka ditulisnya bagaimana? Iya, maka 9/4 adalah 9 bagi 4 dapat 2. Sisa 1/4, karena yang sedang kita bicarakan adalah bilangan dengan penyebut 4. Oke, lanjut. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, jadi sebaliknya dari yang di atas. Nah, contoh, Bapak punya bilangan campuran 3/2/5. Kenapa dikatakan campuran? Karena 3 ini bilangan bulat, sedangkan 2/5 adalah bilangan pecahan. Ya, caranya mudah. Jika ada bilangan 3, 2/5, maka angka penyebut dikali dengan bilangan utuh. Nanti ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, dengan angka 2. Contoh, 3/2/5 artinya penyebut yaitu 5 dikali 3 ditambah 2. 5 dikali 3 ditambah 2. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ditambah 2 sama dengan 17. Tinggal kita tulis. 3/2/5 adalah 17. Per 5, karena yang sedang kita obrolkan adalah bilangan dengan penyebut 5. Bisa dipahami ya? Sekali lagi. 2/3/4. 2/3/4 artinya 4 dikali 2 sama dengan 8. Ditambah pembilangnya 3. Jadi 11. Sekali lagi. 4 dikali 2, 8. Ditambah 3. 3 dari sini. 4 dikali 2, ditambah 3 sama dengan 11. Jadi, 2/3/4 sama dengan 11/4. Yakin, Pak? Yakin. Apa buktinya? Buktinya ini. 3/2/5 sama dengan 17/5. Ketika kita mengerjakan pecahan biasa ke campuran, 17/5 sama dengan 3/2/5. Sama kan? Itu buktinya bahwa kita mengerjakan dengan benar. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan saat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap belajar sepanjang hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.